Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang filsafat bahasa bersama saya Estrin Salas Oktarian. Yang pertama adalah pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah salah satu disiplin ilmu filsafat yang berhubungan dengan bahasa, seperti hubungan antara bahasa, kesadaran, dan realitas. Selanjutnya adalah filsafat analisa bahasa George Edward Moore. Moore adalah seorang filsuf Inggris. Ia juga merupakan seorang profesor di salah satu universitas. Moore juga merupakan saudara dari penulis dan pemahat Thomas More. Moore bersama dengan rekan-rekannya seperti Russell, Wittgenstein merupakan salah satu pendiri dari tradisi analitik dalam filsafat. Moore menjadi seorang yang terkenal karena pemikiran analisisnya mengenai konsep-konsep akal sehat, sumbangannya terhadap etika, metafisika, dan karakter moral. Pemikiran filsafat dan etika dari Moore ia dapatkan ketika berada di Universitas Trinity pada tahun 1898. Selanjutnya, atomisme logis Russell. Atomisme logis adalah suatu paham yang berpandangan bahwa bahasa dapat dipecah menjadi proposisi atomik atau proposisi elementer melalui teknik analisis logis atau analisis bahasa. Bahasan utama yang terkait dalam atomisme logis Russell ada tiga. Yang pertama, bahasan corak logis. Berlandaskan pada bahasa logika, Russell menentukan corak logis yang terkandung dalam suatu ungkapan. Yang kedua, prinsip kesepadanan. Menurut pandangan Russell, seluruh pengetahuan hanya dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa logika. Yang ketiga, proposisi atomik dan proposisi majemuk. Pembahasan Russell mengenai proposisi atomik dan proposisi majemuk berkaitan erat dengan upayanya untuk menjelaskan kesepadanan antara struktur bahasa dengan struktur realitas. Selanjutnya yaitu permainan bahasa Wittgenstein. Konsep permainan bahasa ini dikemukakan oleh Wittgenstein agar setiap orang dapat saling mengenal serta memahami latar belakang dari orang-orang yang diajak berkomunikasi dengan cara mengetahui cara pandang maupun logika berpikir dari masing-masing orang yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga setiap orang dapat saling memaklumi perbedaan yang ada dalam bersikap maupun bertindak. Konsep permainan bahasa yaitu penggunaan bahasa yang digunakan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Tujuannya adalah supaya orang dapat saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya yaitu teori kategori mistek Gilbert Ryle. Menurut Ryle, kekeliruan pokok yang sering terjadi dalam filsafat adalah apa yang disebutnya sebagai kategori mistek. Kategori mistek yang diungkapkan Ryle menegaskan bahwa peran logika menjadi sangat sentral. Tujuan yang ingin dicapai, namun menggunakan logika yang keliru tentu tidak akan sampai pada tujuan semula. Konsep Ryle bertitik tolak pada penggunaan bahasa biasa bagi tujuan-tujuan filsafat. Selanjutnya, linguistik fenomenologi John Austin. Austin mempercayai bahwa unsur bahasa sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena. Ungkapan ini oleh Austin dinamainya linguistik fenomenologi atau linguistik fenomenologis, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan fenomena-fenomena melalui analisis bahasa. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.